أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الكبير المتعال الواحد بلا مثال الموصوف بكل صفات الجلال والكمال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Al-Ustadz Al-Haj Sarnubi bin Haji Amsid. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Bapak Al-Ustadz Al-Haj Subhanul Fajri, dan juga Bapak RW, Bapak Dr. Andes Hermawan, serta pengurus DKM Masjid Al-Mubarakah, serta para asatidzah, para hujaj, para sepuh, hadirin sekalian. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai kajian kita di pagi hari ini, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah sekali lagi. Ya, insyaallah dengan keberkahan dari surat Al-Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihah liniyatul qabul, tamami kulli salahatul rasul, bi anna Allah yaftahu alaina abwabal futuh, abwabal ma'rifah, bijahi sirwalidi annan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli badal kiram. Sanif hadha kitab ila Syekh Ahmad Al-Marzuki wa ila Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى ودام نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية مرضعة حليمة السعدية. Hadirin, kita masuk pada pembahasan tentang nasab atau garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, abuhu, ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Bin Hashim bin Abdi Manaf tersambung nasab beliau. Adapun ibunda beliau yaitu wa ummuhu Aminah Az-Zuhriyah. Murdi'atu, ibu susu beliau Halimatus Sa'diyah. Selengkapnya hadirin, nasab beliau
sampai kepada Adnan, fahuwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadar ibnu Kinan ibnu Khuzaim ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Abdan. Adapun dari Adnan ke Nabi Allah Ismail ada perbedaan pendapat di antara ulama yang disepakati sampai Adnan nasab beliau tersambung. Tapi tentu menjadi kesepakatan pula bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Adapun nasab dari ibunda beliau yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu Aminah bintu Wahab binti Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, maka bertemu nasab Sayyidatina Aminah dan Abdullah pada kakek Nabi yang bernama Kilab. Hadirin, dari pembelajaran tentang nasab ini, beliau adalah seorang yang mulia, yang lahir dari orang-orang mulia, dengan nasab yang mulia. Bahkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim sahih, Nabi bersabda, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashiman min Quraisy, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Nabi Ismail. Anak keturunan Nabi Ismail banyak, ya. Yang terpilih adalah Kinanah. Dari anak keturunan Kinanah terpilih Quraisy. Dari Quraisy terpilih Bani Hashim. Nah, Allah memilih dari Bani Hashim aku, kata Nabi. Jadi ini seleksi ketat. Ya, yang memilihnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan hadirin, dalam satu hadis dengan isnad yang sahih, Nabi bersabda, lam yaltaki abawaya qab 'ala sifah, lam yazalillah yankuluni minal aslabi tayyibah ilal arhami tahirah musaffan muhazzaban la tatasha'abu syu'batani illa kuntu fi khairihima. Orang tuaku, yakni kedua orang tua Nabi, tidak pernah melakukan perbuatan keji yang buruk. Tidak pernah. Allah senantiasa memindahkan asal kejadianku dari sulbi yang baik ke rahim yang suci. Terpilih, masuk dalam seleksi, tidaklah bercabang dua nasab yang baik, melainkan aku berada pada nasab yang terbaik. Jadi hadirin, dari hadis ini kita fahami bahwa rahim yang melahirkan para nabi adalah rahim yang suci. Maka Sayyidatina Aminah berarti seorang mukminah,
seorang muslim, bukan orang musyrik. Sebab kalau orang musyrik dinyatakan di dalam Al-Quran najis. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Berarti Siti Aminah itu orang mukmin. Nah hadirin, kita akan bahas. Hadirin, menjelang lahirnya Nabi, tepatnya 20 April 20 April 571, 20 April 571 atau 12 Rabiul Awal 570, ya, di mana yakni di seluruh permukaan bumi ini dipenuhi dengan kejahiliahan, kemaksiatan, kebobrokan moral, terjerumus umat manusia dalam berbagai dosa dan kemusyrikan. Romawi itu di sana sampai mereka nggak bisa bedakan mana orang, mana binatang. Jadi banyak untuk memuaskan nafsunya, manusia diadu dengan harimau, dengan singa. Kalau kita nonton film Gladiator, benar tuh, ya. Di Persia rusak moral mereka, kenapa? Mereka bangga kalau bisa menikahi ibunya sendiri. Ya. Di India, di Cina sama demikian, Yunani sama. Di mana hadirin, yakni masalah akidah mereka terlalu banyak menghayal yang bukan-bukan. Di Cina diyakini Sun Gokong, monyet, bisa menghancurkan nirwana. Ya. Di India sapi dipertuhankan. Di Eropa, Romawi Yunani mempertuhankan dewa-dewa. Ada dewa perang, Hercules. Ada dewa matahari, ya. Ada dewa kesuburan dan lain sebagainya. Nah, ini hadirin sekalian. Jadi di mana-mana ini dilanda kerusakan akidah dan sosial. Nah, di tanah Arab, di tengah kejahilan, kebodohan, kemusyrikan umat, ada sinar yang sangat redup. Redup, tidak terang, samar-samar. Artinya hadirin, masih ada beberapa orang yang memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, memegang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana disebut ajaran tersebut dengan sebutan Hanifiyah. Jadi ada agama Hanifiyah, itu tak lain tak bukan adalah ajaran Islam. Risalah Islamiyah yang tak lain tak bukan agama para nabi dan para rasul. Karena Nabi Ibrahim sendiri disebut di dalam Al-Quran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, tapi beliau adalah seorang yang hanif, selalu condong dari kesesatan, artinya selalu lurus,
akidah dan ibadahnya. Dan beliau bukan orang musyrik. Ini pesan akidah ini disampaikan turun-temurun dari para nabi kepada anak turunan mereka. Terus itu disampaikan pula hadirin. Karena bangsa Arab ini memegang teguh ajaran Nabi Allah Ibrahim sampai zaman berganti, musim bertukar, maka di tengah kebodohan umat saat itu ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai membawa patung kayu, berhala kayu yang dibawanya dari negeri Amalik, di mana itu patung disebut dengan Hubal, dibawa ke negeri Mekah dan kemudian disembah oleh orang-orang Arab. Jadi dahulu di Ka'bah belum ada itu berhala. Masih murni ajaran Nabi Ibrahim. Lama-lama kemusyrikan pun timbul. Siapa yang pertama kali mengubah agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yakni agama Allah, siapa yang pertama kali merubah? Dia bernama Amr bin Luhai, nenek moyang dari kabilah Khuza'ah. Maka Nabi pernah bersabda kepada Aksam, dibilang, wahai Aksam, aku melihat moyangmu, yakni Amr bin Luhai, sedang menarik-narik berhala kayunya di neraka. Belum pernah aku melihat orang yang paling mirip, sangat mirip daripada engkau dengan moyangmu tersebut. Wajahmu mirip dengan Amr bin Luhai, nenek moyangmu itu. Aksam dibilang mirip, takut. Ya Rasulullah, apakah kemiripan wajahku dengan moyangku itu dapat memberi mudarat, bahaya kepadaku? Tidak, kata Nabi. Innaka mu'minun wa huwa kafir. Sebab kamu ini orang mukmin, sedang moyangmu itu adalah orang kafir. Karena dialah yang merubah agama Nabi Ibrahim di tanah Arab. Nah, hadirin, adapun ayah ibu Nabi, kakek Nabi, datuk-datuk Nabi, tak satu pun yang menjadi penyembah berhala. Mereka teguh memegang ajaran datuknya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai bukti itu, yakni hadis yang disebutkan tadi, bahwa Allah memindahkan asal kejadian Nabi Muhammad berturun-temurun dari sulbi yang baik ke rahim yang suci. Ke rahim yang suci. Berarti rahim yang melahirkan Nabi Muhammad dan juga datuk-datuk beliau adalah rahim yang suci. Berarti datuk-datuk beliau tak satu pun dari mereka yang menjadi orang musyrik. Tapi kalau ke kanan ke kiri ada, seperti Abu Lahab musyrik. Ini dengan nas Al-Quran. Ya. Nah, di antaranya lagi hadirin sebagai bukti, Sayyidatina Aminah itu ketika hendak melahirkan Nabi ini lahir beberapa menit menjelang subuh. Malam Senin. Jadi Nabi menjelang subuh lahir. Itu pas ketika malam Seninnya hadirin, Sayyidatina Aminah didatangi oleh para wali Allah. Ini banyak di Maulid ada disebut, yakni dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarikh, sejarah banyak sekali, yakni dirawikan, disampaikan oleh para ulama, ditulis turun-temurun oleh para ulama. Di antaranya yang saya dapati dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah min Al-Mawahibil Laduniyah
Ini kitab sirah di mana hadirin sekalian, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak lahir, ibundanya yakni Sayyidatina Aminah didatangi oleh orang-orang mulia. Di antaranya adalah Siti Asiyah. Karena Siti Aminah melihat ada beberapa orang wanita, beliau nggak kenal. Oh, ini mungkin anak turunan Abdul Manaf. Ya. Wa kaifa alim Nabi? Kalian ini dari mana? Kalian mengapa kenal dengan aku? Mereka yang ditanya pun menjawab, nahnu Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran wa haula minal huril 'ain. Kami ini ada Asiyah, istrinya Fir'aun. Saat kok istrinya Fir'aun wali? Wali. Istrinya Fir'aun itu Siti Asiyah. Beliau teguh memegang akidah keimanan meskipun tinggal di istana orang yang paling musyrik, paling jahat, paling kafir, yakni Fir'aun. Tapi beliau tetap memegang akidahnya. Jadi Siti Asiyah hadirin, dalam riwayat beliau tidak pernah dapat ditiduri Fir'aun. Jadi Fir'aun kalau mau meniduri Siti Asiyah nggak mampu. Allah jadikan nggak mampu. Jadi Siti Asiyah ini tetap perawan, tetap suci sampai akhir hayatnya. Maka Siti Asiyah dan Siti Maryam, karena memang tidak ada pasangan di dunia, kelak nanti di dalam surga pasangannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Maryam. Siti Maryam ini wali. Kenapa? Dari kecil udah ahli ibadah. Beliau nggak perlu masak. Kenapa hadirin? Karena sudah tersedia makanan langsung dari sisi Allah. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqah. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, itu dilihat banyak makanan. Ada buah-buahan musim panas, di musim dingin ada, dan sebaliknya. Maryam, ini makanan dari mana? Qalat hadza min indillah. Ini makanan dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sehingga Allah memberikan rezeki tanpa hisab. Insyaallah. Nah, Ustaz, tapi kan Siti Maryam ibu Nabi Isa. Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Enggak sesama nama Nabi Muhammad. Fir'aun, Nabi Musa itu jaraknya sama Nabi Muhammad 1800 tahun. Sebab Siti Maryam aja 600 tahun. Kan 570 Nabi lahir. Berarti 600 tahun jaraknya dengan Siti Maryam. Jaraknya dengan Nabi Musa 1800 tahun. Sebab Nabi Musa itu hidupnya sekitar 12 abad sebelum Masehi. Berarti 1200 tahun. Ini hadirin. Ya. Kok bisa ketemu Ustaz dengan Siti Aminah? Jawabannya hadirin, inilah alam barzah, alam kubur, alam yang kita tidak faham, tidak mengerti, kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab perihal kehidupan barzah adalah masalah iman, metafisika, yang bukan masuk dalam nalar kita. Nggak bisa, dengan logika nggak bisa. Ini hadirin. Ya. Alam barzah, karena kita sama-sama belum mati. Jadi kita nggak paham bagaimana kehidupan di sana. Yang kita tahu alam barzah itu bisa jadi dua. Raudhah min riyadil jannah atau khufrah min hufariniran. Bisa jadi salah satu taman surga atau salah satu jurang neraka. Itu yang kita tahu. Tapi hadirin, kenapa kita harus percaya? Karena hadirin, perintah sholat
pertama kali Nabi dapati adalah 50 waktu. Perintah sholat berapa waktu pertama kali? 50. Pertanyaan, dari 50 waktu ke 5 waktu itu sababiah siapa? Sababiah dari 50 ke 5 waktu, saran dan usulan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengusulkan, mensarankan pada Nabi Muhammad, minta keringanan kepada Allah. Ya, diturunkan dari 50 waktu. Akhirnya sampai 5 waktu Nabi Musa masih minta lagi. Nabi malu minta keringanan lagi, udah 5 waktu dari 50. Nah, pertanyaan, Nabi Musa emang sezaman dengan Nabi Muhammad? Enggak. Kok ketemu? Nah, ini hadirin. Kemudian sebelum Mi'raj, Nabi Isra dulu. Allah memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ada peristiwa di Masjidil Aqsa. Nabi memimpin salat. Ya, Nabi memimpin salat menjadi imam untuk 124.000 nabi. Insya Allah. Tidak ada sejengkal pun di Masjidil Aqsa yang tidak dijadikan tempat ibadah oleh para nabi. 124.000 nabi berkumpul, banyak sekali. Ini hadirin. Ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Masya Allah, seluruh nabi. Ya. Pertanyaan, Masjid Al-Aqsa di alam barzah atau di alam dunia? Alam dunia. Itu yang pada sholat para nabi hidupnya udah di alam apa? Di alam barzah. Hadirin. Oh, itulah yang kita nggak paham, kita nggak ngerti. Insya Allah nanti kita bakal tahu kalau kita udah mati. Nah, kalau kita sama-sama. Sebab hadirin, ya, ini minimal hadirin, minimal 30 tahun lagi yang hadir subuh wajahnya udah bukan kita. 30 tahun ke depan. Kita udah di alam barzah ini. 30 tahun ke depan. Lah kalau sekarang kita udah 40-50 tahun, 30 tahun ke depan kita udah 80-an. 90. Ya. Kita udah ngumpul di barzah itu. Udah bukan di alam dunia, baru kita tahu itu. Nah, ini ya. Jadi demikian. Kesimpulannya berarti kalau waliullah yang mendatangi Siti Aminah, berarti Siti Aminah adalah mukminah. Karena nggak mungkin para waliullah ngedatangin orang musyrik. Berarti Siti Aminah adalah mukminah. Apalagi hadirin, apalagi dari sirah Siti Aminah sendiri, terutama saat beliau ini hendak wafat, yakni ketika pulang dari Yathrib, sehabis berziarah ke kubur, ke makam suami beliau, yakni Abdullah, di tengah perjalanan Siti Aminah udah nggak sanggup, ditambah terjadinya badai gurun, angin dingin kencang, ya. Badai gurun ini pasirnya luar biasa, udah berterbangan kabut tebal luar biasa, ya, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Siti Aminah sudah lemah, sudah menggigil, tidak lagi mampu beliau berdiri, duduk pun tidak mampu, beliau berbaring, letih, lelah, nyeri, sakit yang dirasa. Ini Siti Aminah. Akhirnya seakan beliau merasakan ajalnya sebentar lagi tiba, dipanggil anaknya yang dicintainya amat sangat. Ini anak semata wayangnya Nabi Muhammad SAW ketika itu masih berusia
5 tahun dipanggil. Diisyaratkan untuk mendekat. Kemudian Nabi diciumi oleh ibundanya. Dicium, menangis. Sayyidatina menangis. Nabi ikut menangis. Ya, umur 5 tahun ini hadirin. Nabi nggak lihat abahnya. Ayahnya dia nggak lihat. Sekarang ibunya pun akan menyusul ayahnya pula. Nah, kita bisa bayangkan itu hadirin. Satu pemandangan yang sangat mengharukan. Kemudian Siti Aminah pun berpesan pada Nabi. Ya. Di mana pesan ini didengar oleh mereka yang hadir, Ummu Aiman dan beberapa wanita lainnya, dihafal, disampaikan kembali, ditulis oleh para ulama turun-temurun sampailah ke zaman kita ini. Di antara untayan kalimat yang beliau utarakan, yakni Sayyidatina Aminah mengatakan, Baraka fikallahu min gulami yabnalladhi min hawmatil himami naja bi'aunillahil malikil min'ami fauda gadat tabdarbi bissihami bimi'atin min iblis sawami in sahama absartu fi manami fa anta mab'uthun ilal anami dinu abikal barri ibrahami an la tuwalliha ma'al aqwami fallahu anhaka anil asnami. Belakang ini semua tuh. Baraka fikallahu min gulami yabnalladhi min hawmatil himami naja bi'aunillahil malikil min'ami fauda gadat tabbar bibi sihami. Mi semua fasih, luar biasa bahasanya. Ya, ini bukan dibuat-buat, spontanitas orang Arab begitu kalau ngomong. Insyaallah. Artinya hadirin, semoga Allah curahkan selawat kepadamu wahai anakku. Wahai anak yang ayahnya dahulu, yakni Abdullah, pernah hendak dikorbankan, kemudian ditebus dengan 100 ekor unta. Wahai anakku, jika benar apa yang kulihat dalam mimpiku, bahwa engkau akan diutus Allah kepada seluruh manusia, yaitu menyampaikan agama nenek moyangmu Nabi Ibrahim yang penuh baktinya kepada Allah, yakni jangan kau ikuti kebiasaan kaummu itu, karena Allah melarangmu dari penyembahan berhala itu. Nih hadirin, agama Nabi Ibrahim kemudian melarang kebiasaan kaumnya daripada menyembah berhala. Berarti Siti Aminah mukminah apa orang musyrik? Mukmin jelas. Masya Allah. Nih hadirin, ya, maka orang yang menuduh ayah dan ibu Nabi kafir, na'udzubillah, dosanya itu nggak tanggung-tanggung. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-57 Allah berfirman, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, niscaya Allah laknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah sediakan bagi mereka siksa yang menghinakan. Kan nyakitin banget tuh, nyakitin Nabi, ayah ibu Nabi, ya. Karena hadirin, bukti lainnya lagi, tak satu pun ada riwayat yang menyatakan ibunda dan ayahanda Nabi pernah menyembah berhala, enggak pernah. Begitu pula Abdul Muthalib, tidak ada satu riwayat pun
Bahkan sebaliknya, Abdul Muthalib waktu Nabi masih bayi, beliau timang-timang. Beliau pergi ke Ka'bah, ke Baitullah. Ternyata di tengah perjalanan dicegat oleh Warqah bin Naufal. Abdul Muthalib, kamu mau bawa kemana cucu kamu? Saya mau ke Ka'bah. Jangan, di Ka'bah banyak berhala. Warqah bin Naufal juga seorang yang menolak penyembahan berhala, hadirin. Warqah bin Naufal, ya. Maka beliau menasihati Abdul Muthalib, saya tidak hendak membawa cucu saya kepada berhala, bukan. Tapi saya hendak memohon kepada Allah akan keberkahan dari rumah sucinya, yakni Ka'bah Baitullah. Orang mukmin, orang kafir? Mukmin. Mati. Ya. Apalagi ketika menjelang penyerangan Abraha ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu pasukan Abraha berkemah dulu di pinggir kota Mekah. Sehari sebelumnya ada sekitar 200 atau 300 untanya Abdul Muthalib dirampok oleh pasukan Abraha. Abdul Muthalib ketika tahu, disamperin itu, didatangi Abraha, berani, luar biasa. Ini Abdul Muthalib gagah, wibawa, cerdas, ya, soleh, baik, ganteng, udah semuanya dia deh. Masya Allah, itu Abdul Muthalib semuanya dia deh. Masya Allah, ya. Didatangi itu kemah Abraha, dia minta, saya mau ketemu dengan pimpinan kalian. Sampai masuk ke dalam kemahnya Abraha, Abraha, hadirin, turun dari singgasana. Seakan ada sesuatu yang membuat dia harus menghormati seorang yang baru datang tadi, yakni Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ketika bertemu, diutarakan niatnya, dikatakan pada Abraha, saya minta unta saya yang Anda ambil dari saya. Itu unta-unta saya. Abraha menjawab, awalnya saya takjub. Awalnya saya sangat takjub dengan kewibawaan Anda. Lihat penampilan Abdul Muthalib, Abraha langsung merasa kecil. Ya. Tapi ketika Anda datang ke sini, hendak meminta unta Anda yang kami rampok, menjadi hilang takjub saya kepada Anda. Kenapa? Karena sebentar lagi rumah suci Anda akan kami hancurkan. Bagaimana mungkin Anda masih memikirkan unta Anda? Pada rumah suci Anda sebentar lagi akan kami hancurkan. Anda malah memikirkan unta. Apa jawab Abdul Muthalib? Unta yang Anda rampok itu unta yang Allah amanatkan kepada saya. Jadi saya bertanggung jawab atas unta tersebut. Tapi rumah ibadah yang Anda hendak hancurkan, itu rumah Allah. Anda sendiri yang akan berhadapan dengan Allah. Luar biasa jawabannya. Nah, hadirin ya, dibalikin sama Abdul Muthalib. Antum berdepannya langsung sama Allah nanti. Sebab rumah Allah yang antum pengen hancurin. Kalau onta, ya onta saya yang Allah amanatkan kepada saya. Benar hadirin. Maka ketika esok hari hendak menyerang Ka'bah, Mahmud, gajahnya Abraha, duduk diem, nggak diri-diri. Pasukan yang di belakang kagak nyerang-nyerang, karena pimpinannya Abraha, dia punya gajah, diem aja. Gajahnya namanya Mahmud. Mungkin Mamut dari kata Mahmud kali. Ya, Mamut. Ada gajah besar namanya Mamut. Ya, diem, ditusuk-tusuk, diem aja. Ditusuk-tusuk hidungnya. Mahmud malah
ngamuk, ya. Nah, ketika yakni trompet dibunyikan sehingga pasukan ini kacau. Di tengah kekacauan ini, kenapa ini gajahnya Abraha? Di tengah kekacauan Allah kirimkan ribuan burung, entah berapa banyaknya itu, banyak luar biasa dari arah laut. Tiap satu burung membawa 3 kerikil di mulut sama di kaki 2. Kalau dikata itu kan kerikil dari neraka, Ustadz. Ya kalau Allah berkehendak mau dari neraka ke, mau panasnya sebagaimana ke, ya. Ini hadirin, ya. Tiap batu yang akan dilempar udah ada namanya masing-masing. Ini namanya fulan, 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 udah ada namanya. Ini hadirin. Begitu dilempar, maka rusak dagingnya, meleleh dagingnya, kejang-kejang, ya, sesaat kemudian mati. Abraha nggak dibiarkan mati. Ketika dilontar kerikilnya, Abraha ini kesakitan pedih luar biasa. Dia masih sanggup melarikan diri ke Yaman. Jadi selama perjalanan dari Mekah ke Yaman, kesakitan hadirin. Disiksa oleh yakni sakit yang ditimpa kerikil tersebut, sampai Yaman baru mati si Abraha. Na'udzubillah. Ya, nah inilah hadirin sekalian, termasuk daripada satu ketetapan Allah untuk memuliakan nabinya. Karena Abraha itu bertepatan peristiwanya dengan tahun lahirnya Nabi, yakni tahun gajah. Ya, nah, sekarang kita masuk tanya jawab. Insya Allah jelas ya tentang keimanan ayahanda dan ibunda Nabi. Silakan hadirin. Alhamdulillah, masuk kita pada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk jamaah yang ingin bertanya. Mengawali pertanyaan Kiai, tadi Kiai sudah menjelaskan orang tua dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukmin dan orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi pertanyaan saya, Kiai, sampai sekarang ada orang-orang yang masih beranggapan orang tua Nabi bukan mukmin, bahkan ada yang beranggapan orang tua Nabi kelak akan menempati neraka jahanamnya Allah Ta'ala. Ini tentunya bertentangan dengan penjelasan Kiai tadi. Apakah memang mereka punya maksud-maksud tertentu atau punya alasan-alasan tertentu? Mohon penjelasan ya, Kiai. Baik. Sehingga mereka dengan teganya mengatakan seperti itu kepada orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, inilah yang disebut dengan jahiliyah yang sebenarnya. Kebodohan. Tersebab enggak mau ikut ulama dalam memahami nas Al-Quran dan hadis. Sebab 1000 tahun lebih tak satupun ulama yang mengkafir-kafirkan ayah dan ibu Nabi. Baru abad 20 nih, ada orang yang berani mengkafirkan ayah dan ibu Nabi. Mereka memahami satu hadis, riwayat Imam Muslim, sahih ini hadis. Di mana Nabi didatangi oleh seorang badui, Arabi itu badui, pedusunan, ya, pedalaman. Tipikal ini orang, kalau Betawi bilang ceguk, pengambekan, cegukan, tahu itu. Kalau anak-anak sekarang bilangnya baper, baperan, gitu ya. Ceguk, jadi orangnya gampang apa ya? Ini sahabat, ini tipikalnya seperti itu sahabat. Nabi paling paham dengan psikologis manusia. Nabi ngerti. Ini sahabat Nabi yang tipikalnya cegukan, ayahnya baru meninggal, matinya mati kafir, belum masuk Islam udah mati. Datang, ya Rasulullah, aina abi? Finnar. Ayahku di mana Rasul? Ayahmu di neraka.
Wa aina abuka? Jadi pas ketika jalan ini orang, Nabi panggil lagi. Ya, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, ini hadirin. Ini hadis dalam sanadnya ada disebut Hammad. Nanti kita pakai yang sanadnya Ma'mar. Sama-sama hadis riwayat Muslim. Kalau yang Hammad, meskipun sahih, ya, memahaminya jangan tidak sahih. Bagaimana cara memahaminya biar tidak bertentangan dengan ayat Quran, hadis Nabi yang lain? Begini. Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, ulama besar yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, dalam syarah sahih Muslimnya, beliau mengatakan, wa hadza min husnil isyrah litasliyah bil ishtirak, ya, bil ishtirak fil musibah. Ini merupakan ungkapan bijak, kata-kata yang baik untuk menghibur seseorang bahwa kita bersama orang tersebut dalam musibah. Karena begini hadirin, kalau musibah ditanggung sendirian berat, kalau ditanggung bersama ringan. Contoh, saya misalkan ngadu sama tetangga saya, semalam sepeda saya hilang. Terus ada tetangga 3 orang ngomong, Ustadz semalam sepeda Ustadz hilang. Kita bertiga motor kita hilang. Jadi ringan nggak musibah saya? Boleh jadi saya akan mengatakan apa dalam hati? Alhamdulillah saya sepeda gitu. Sebab tetangga motor. Kan jadi ringan itu musibah. Karena ada orang yang menyertai kita dalam musibah. Contoh, ada satu kampung kebakaran. Yang kebakar cuma 1 rumah. Itu berarti minta ampun itu. Tapi kalau yang kebakar 100 rumah jadi ringan nggak? Ringan. Kebakaran. Kita masih selamat pakaian. Itu semuanya kagak ada yang selamat. Jadi ringan. Ini maksudnya hadirin. Nabi menyatakan demikian. Makna abi. Di sini makna abi. Abi ini dari kata abun. Abu, abi, abah. Abu, abi, abah. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar fiqhul lughah tentang yakni detailnya, ya, ngejelimetnya bahasanya, fiqhul lughah, itu makna abu, abi, abah, maknanya umum. Bisa ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat. Bisa ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat. Tapi kalau kita sebut walid, pasti ayah kandung. Walid pasti ayah kandung. Oleh sebab itu di Al-Quran doanya Rabbighfirli wali walidayya. Bukan wali abawayya, tapi wali walidayya. Insyaallah. Ustaz, itu dalam Al-Quran kan disebut wa idz qala Ibrahimu li abihi azaro. Ketahuan tuh. Antum buka kitab tafsir nanti. Tafsir manapun. Tapi ahlu sunnah. Jangan tafsir yang lain. Ya. Apalagi tafsir liberal gitu, ya. Antum akan dapati, oh, Azar bukan bapak kandung Nabi Ibrahim. Dia bapak angkat. Bahkan ada yang menafsirkan paman. Kenapa? Li abihi azaro. Kepada ayahnya pakainya bukan walidihi, tapi abihi. Terus disebut azar. Maka ulama besar, ahli tafsir, mungkin pada zamannya nomor 1 nih ulama, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Beliau ini nggak ada gelar doktor, nggak ada gelar profesor. Ini Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kenapa hadirin? Karena nggak ada yang sanggup untuk mensidang beliau.
Kalau pengen dapat gelar dokter, siapa yang mau berani? Ngajar tafsir, bawanya Al-Quran. Sebab tafsir ada di kepalanya. Mau tafsir apa? Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi. Subhanallah. Ini, beliau mengatakan, ya gramatika bahasa Arab, udah disebut Abi aja udah nyata. Ya, maknanya umum. Ditambah dengan nama Azar, dipastikan ini bukan ayah kandung Nabi Ibrahim. Nah, ya. Lebih jelas lagi hadirin, nanti antum riwayat Imam Muslimnya dari jalur Ma'mar. Siapa namanya? Ma'mar. Kalau dari jalur Ma'mar, bunyi matannya begini. Ya Rasulullah, aina abi? Nabi menjawab apa? Haitsuma marorta biqabri kafirin fabashirhu bin nar. Jika kamu lewat kuburan orang kafir, beritahukan itu kuburan, dia bakal dapat siksa di neraka. Maksud Nabi apa hadirin? Kamu jangan sedih-sedih banget, ngapain? Bukan kamu doang yang bernasib kayak begitu. Udah sekarang kalau lewat kuburan orang kafir, maksudnya kan berarti yang mati musyrik kan banyak. Kenapa? Karena sahabat banyak yang ayahnya belum sempat masuk Islam udah meninggal. Matinya mati kafir, musyrik. Contoh Khalid bin Walid, Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid panglima perang Islam. Saifullah gelarnya, pedang Allah. Ayahnya siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Matinya musyrik. Ikrimah, sahabat Nabi, ada namanya Ikrimah. Ayahnya siapa namanya? Abu Jahal. Masya Allah. Sahabat Nabi ternama Ikrimah. Banyak sahabat yang lain. Ayahnya itu mati musyrik. Jadi jangan sedih sampai begitu. Lapangkan hatimu. Ini udah ketetapan Allah, begitu maksudnya. Ya. Jadi Nabi tuh ngerti banget, tapi bahasa Nabi halus, nggak bisa paham kecuali orang yang punya ilmu yang sangat mendalam. Ulama, maka ikuti, bacalah sarah kitab penjelasan hadis, baru kita paham. Kalau letterlek memahami cuman matan doang, kita nggak punya ilmu, tersesatlah kita. Nah, maka timbul paham sesat, yaitu mengkafir-kafirkan ayah dan ibu Nabi. Padahal bukti banyak sekali dalil yang menyatakan ayah dan ibu Nabi itu orang mukmin. Insyaallah. Ini jelas insyaallah hadirin ya. Mungkin ada lagi? Ada lagi, silakan. Yang ingin ditanyakan? Baik, karena sudah masuk waktu isyraq, kita tutup taklim kita dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh guru kita. Fadhal. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin atainahu aw hamamnahu bi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbil alamin, salli ala habibika wa khaliqika safika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qadi hajatina wa qabla da'watina wa ajil bil ijabah innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafram ba'dihi tafaruqan ma'suma wa la tad'afina ma'iya wa shaqiyya wa la mahruma. اللهم اختم بسعادة آجالنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.